Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini meneruskan dan melanjutkan penelitian dan penulisan sejarah. Nah, di situ ada sumber sejarah, jenis sumber sejarah, dan fakta sejarah yang lalu sudah dijabarkan. Sekarang tinggal penelitian sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Kita mulai dari penelitian sejarah pemilihan topik. Pemilihan topik menjadi hal penting sebelum melakukan penelitian. Topik merujuk pada bahasan atau pokok kajian yang akan diteliti. Apa saja kira-kira kriteria pemilihan topik penelitian sejarah yang baik? Syarat pemilihan topik yang pertama adalah manageable topik, yaitu sesuatu dengan latar belakang pengetahuan, cakapan, dan kemampuan peneliti. Yang kedua, obtainable data, yaitu mempertimbangkan ketersediaan data, kepustakaan, literatur, arsip, dan sumber lisan. Kemudian teknik pengumpulan data, serta lokasi penelitian. Yang ketiga adalah significance of topic, memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah interested of topic, yaitu sesuai dengan minat dan ketertarikan peneliti. Pemilihan topik, seorang peneliti akan bekerja dengan baik jika ia memiliki passion, yaitu ketertarikan, dan sesuai dengan keahlian. Oleh karena itu, pemilihan topik sebaiknya juga didasarkan pada dua kedekatan. Di antaranya adalah kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional bahwa pemilihan topik yang didasarkan pada ketertarikan terhadap daerah lingkungan penelitian. Kedekatan intelektual, pemilihan topik berdasarkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki peneliti. Kemudian yang kedua adalah heuristik. Heuristik pengumpulan data atau sumber. Heuristik kegiatan mencari dan menemukan sumber sejarah yang diperlukan dalam penelitian sejarah. Keberhasilan pencarian sumber ditentukan oleh wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber tersebut. Nah, permasalahan dalam pengumpulan sumber, apa permasalahannya? Yang pertama adalah keterbatasan kemampuan menguasai bahasa sumber. Biasanya bahasa sumber ini hanya memiliki satu bahasa. Kemudian yang peneliti adalah bahasa-bahasa daerah yang tidak dimiliki oleh peneliti atau kemampuan berbahasa peneliti kurang. Yang kedua, tidak semua orang dapat mengakses sumber tersebut. Tidak bisa semua mengambil data dari sumber tersebut. Semua orang terbatas. Kemudian yang ketiga, beberapa sumber masih dikategorikan sebagai sumber tertutup. Artinya sumber itu tidak bisa diungkap secara umum. Hanya sebagian kecil saja. Kemudian yang keempat, sumber sejarah sudah berusia sangat tua dan rentan jika disentuh. Maksudnya adalah sumber sejarah yang sangat tua ini tentunya data yang diperoleh sangat minim dan ketertarikannya kemudian sangat terbatas data-datanya karena data-datanya sebagian sudah tidak ada.
Kemudian yang keempat, banyak sejarah yang masih menggunakan tulisan tangan, sehingga sulit dimengerti bahasa tersebut. Berikutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi proses menguji keautentikan keaslian suatu sumber. Verifikasi terdiri dari dua, yaitu kritik ekstern atau otentisitas yang isinya adalah waktu, pertanggal, pembuatan sumber, dan pembuktian keaslian. Sedangkan kritik intern, kredibilitas adalah menentukan sifat sumber, menyoroti pembuat sumber, membandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Berikutnya, interpretasi, penafsiran. Interpretasi adalah penafsiran makna, fakta, dan menghubungkan antara satu fakta dan fakta yang lain. Analisis menguraikannya, dan sintesis menghubungkannya. Analisis menguraikannya menjawab pertanyaan peneliti, sedangkan sintesis membuktikan adanya hubungan sebab akibat. Mengapa subjektivitas sering terjadi dalam tahapan interpretasi? Karena subjektivitas dalam tahap interpretasi terjadi karena peneliti memiliki kebebasan memberikan pandangan dan pendapatnya terhadap sumber yang telah ditemukan. Berikutnya adalah historiografi atau penulisan. Historiografi, kegiatan yang menyajikan hasil penelitian sejarah menjadi tulisan sejarah, atau yang disebut dengan history as written. Yang isinya adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metode, dan sumber. Yang terakhir adalah sistematika. Kemudian pembahasan. Pembahasan ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah penutup hasil penelitian secara umum. Contohnya historiografi adalah sudah menjadikan satu gambaran seperti hasil penulisan sejarah dalam bentuk buku. Nah, itulah mengenai tentang penelitian dan penulisan tentang sejarah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.